Para hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah pian inti utama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kesan kita seberapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus kesan hanya dengan dua tujuan. Yang pertama yaitu ilmu. Yang kedua ajari adab. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Yang artinya dan maksudnya, telah Allah Subhanahu wa taala utus seorang utusan daripada bangsa kalian. Artinya daripada bangsa manusia, bukan daripada jin, bukan daripada malaikat, agar supaya apa? Kita bisa belajar daripada beliaunya. Dan yang kedua tentunya supaya kita bangga, ternyata Nabi penutup kita, kekasih Allah Ta'ala yang paling mulia daripada segala ciptaannya adalah daripada bangsa manusia. Jadi jangan dipandang Nabi Muhammad SAW sebagai kemudian manusia biasa. Nah, kembali lagi, jadi diutus daripada bangsa manusia agar supaya apa? Ambil hikmah, belajar daripada beliaunya, baik itu ilmunya maupun kemudian adab-adab yang diajarkan pada kita. Apa Jalla Ta'ala ajarnya? Ya, yatlu alaihim ayatihi, yang mana beliau membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita tahu siapa diri kita dan siapa Allah Ta'ala, supaya kita tahu bahwa kita tempatnya salah dan dosa, tempatnya khilaf, manusia lemah, sehingga sadar yang kuat, yang sempurna, yang maha kuasa dan perkasa dan maha baiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Disucikan dari apa? Dari keyakinan yang kemudian salah. Disucikan daripada apa? Akhlak yang hina, yang jahil. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan melajari mereka akan Al-Quran dan sunnah-sunnah hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Inilah tujuan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW, makanya beliau mengatakan, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus ini untuk sebagai pengajar buat kalian akan ilmu-ilmu, sehingga manusia tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Dulu manusia kena tahu itu semuanya. Jahiliyah. Makanya juga zaman dia disebut dulmah, kegelapan, sehingga kemudian seperti manusia kada tahu apa kemudian rasa rahmat, seperti hukum rimba, saling terkam sini dan situnya, kada tahu adab. Makanya Nabi Muhammad SAW wa yuzakkihim, mensucikan mereka sehingga bujur-bujur jadi manusiawi, berbudi pekerti yang luhur, yang sejatinya sebagai manusia yang hakiki, bukan seperti hayawani. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam kesempatan ini, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang melajari aku langsung daripada adab-adab Rabbi Tuhanku dengan sebaik-baik adab. Makanya Sidin kemudian melanjutkan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq,
Sesungguhnya aku diutus semata-mata mendandani, baiki daripada kemudian tingkah laku kalian, daripada kemudian adab kalian yang dulunya kada tahu batas-batasnya, sehingga seperti hewannya. Baiki budi pekertinya. Wa ingkanu, diajari kemudian lajurnya lagi, wal kitab wal hikmah, diajari tentang Al-Quran dan hikmah-hikmah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya tahu hikmah-hikmah kehidupan, supaya cerdas, supaya berbudi luhur, sejatinya jadi manusia yang hakiki, yang rabbani, bukan kemudian seperti syaitani, berwatak seperti setan dan hayawani dan binatang. Wa inkanu, sebelum itu semuanya lafi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata, dalam kebrutalan yang nyata, dalam kejahilan yang nyata, dalam kebiadaban yang nyata. Ini Allah Ta'ala katakan. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW setelah beliau menjelaskan, Allah Ta'ala jelaskan bahwa inti beliau diutus untuk kemudian menjadi seorang pengajar dan melajari kita akan adab-adab. Kita menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim yang lakian maupun binian. Hadirin sekalian rahmatnya ta'ala, ulan aku takon lawan pian seberata, kira-kira manusia bisa sampai kemudian diridai Allah Ta'ala, dicintai Allah Ta'ala, dirahmati Allah Ta'ala, diberkahi Allah Ta'ala, apabila dia tidak mengerti apa-apa yang disukai Allah Ta'ala, apa-apa yang dimurkai Allah Ta'ala? Bisakah dia sampai? Coba takonkan sendiri. Kada tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Hah? Coba jawab. Hah? Nih. Kada ada orang yang dicintai Allah Ta'ala, dimuliakan Allah Ta'ala, apabila kada mengerti urusan daripada agama Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan, keberkahan lawan Ta'ala, yang bersangkutan dipahamkan urusan agama Allah Ta'ala. Nah, sama saja seperti pian dalam kehidupan. Jika pian suka lawan orang yang pian sukai, pastinya pian beritahu apa-apa yang pian sukai, supaya bujur-bujur bisa melayani, bisa bermuamalah dengan pian yang sempurna, yang pian sukai. Nah, mon pian sukai, udah pian tinggalkan. Nanti kena tahu sendiri, mendol buri jarnya. Nah, sakit nanti belakang. Ini kada disukai. Ini dia. Beruntunglah orang yang kemudian terbuka hatinya menuntut ilmu. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan lagi, aku ini tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi yang kuwariskan ilmu. Ya, ilmu. Yang kedua, ilmu bukan sembarang ilmu, yaitu adab. Karena orang yang berilmu tujuannya orang semakin mengerti, orang semakin paham, dengan kemudian dimuliakan, dengan kemudian yang dipuja dan dipuja, tentunya tahu adab-adabnya, bukan sekedar retorika, bukan sekedar teorinya, bukan sekedar ulah katanya dan bersilat lidahnya. Karena apa? Ilmu tanpa adab iblis lebih pintar daripada manusia semuanya. Ingat, iblis itu dulu makhluk Allah Ta'ala yang mulia. Gimana mulianya? Inya dulu gurunya para malaikatnya. Ingat, selain daripada kemudian berilmu inya juga ahli ibadah. Makanya diriwayatkan di langit yang luas, yang lapis 7 itu tadi, tidak lebih sekilan, pasti ada bekas ibadahnya, taat ibadahnya iblis. Sekilan banyak, tapi tidak kenal adab,
tidak belajar adab, tidak belajar hikmah. Ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, diperintahkan saat itu semua makhluk yang ada di langit, di antara malaikatnya, di dalamnya ada iblis sebagai guru para malaikatnya saat itu. Semua saat itu fasajadu, untuk sujud pada Nabi Adam, artinya menghormati Nabi Adam. Malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali sang iblis. Aba wastakbara, dia menolak, besar, bahkan menantang Allah Ta'ala karena perasaan bangga dirinya, riaknya, irinya, sombongnya. Siapa inya? Sampai protes lawan Allah Ta'ala, padahal yang diciptakan inya, yang merintahkan Allah Ta'ala, seraya menantang Allah Ta'ala. Ana khairun minhu, ulun lebih baik daripada inya. Allah, lihat ini, tanpa adanya adab, sampai menyebutkan asal muasalnya. Khalaqtani min narin, tidak kepian tahu pian ciptakan ulun dari api. Si raja Habang, si perkasa, bakar sana sini, hancurkan sana sini. Wa khalaqtahu min tin, pian ciptakan dia dari tanah, di bawah, kotor, diinjak-injaknya. Sementara ulun, si raja Habang, membakar, menghancurkan semuanya. La ilaha illallah. Sampai dia bersumpah di hadapan Allah Ta'ala. Lihat ini tanpa adab, beraninya, lancangnya, kurang ajarnya. Nih makhluk yang pian ciptakan, yang pian rasa lebih mulia daripada ulun. Ulun bisa tipu, bisa bojo, bisa rayu. Sampai Nabi Adam, daripada kemudian timbul perasaan irinya, Nabi Adam alaihissalam disesatkan dengan makan buah huldi. Terkena dari tanda dendamnya, iri dendam lagi. Nih lihat, kainya kena, anak cucunya Allah akan kerjai. Makhluk yang pengen rasakan lebih mulia daripada ulun, kainya kena, anak cucunya juga akan bakal kena semuanya. Ulun goda, bojo, rayu dari kanan, kiri, depan, belakang, hingga pembuluh darahnya, hingga matahari terbit di sebelah baratnya, artinya sampai kiamat, hingga roh meninggalkan kerongkongannya, dia sampai mati. Niscaya banyak yang umpat ulun. Allah, lihat ini, tanpa adanya adab ilmu, sesatnya, kebelingernya sampai seperti itu. Sampai inya rela yang asalnya makhluk mulia, gurunya para malaikat, ahli ibadahnya, rela dikutuk dan diusir dalam surganya. Makanya kita tidak boleh mengkutuk semua makhluk Allah Ta'ala, meskipun orang kafir, karena kita tidak tahu akhirannya kayak apa. Yang satu-satunya boleh dikutuk hanyalah iblis. Nah, makanya pian setiap baca Quran apa? Ada ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir. Ulun berlindung daripada godaan setan. Ya. Tuk. Lihat. Ini dia. Adab. Hadirin sekalian rahmat ta'ala, ini tujuannya ilmu itu semakin mengerti, semakin tawadu. Makanya Allah Ta'ala sifatkan orang yang berilmu gimana? Innama yasallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala katakan, sejatinya orang yang benar-benar yakhsyah, takut, khusyuk, yaitu orang-orang berilmu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di sini, orang berilmu bukan banyak riwayat yang disampaikan, bukan hafalan ini dan itunya. Iblis lebih pandai dan berilmunya. Akan tapi Allah Ta'ala sebut apa? Ilmu ini yakhsha. Apa yakhsha? Takut, khusyuk, tawadu, rendah hati. Nah, itu paham. Karena logikanya, permisalannya ulun memberikan contoh lampian. Jika pian bisa mengenal kebesaran, keagungan seseorang, pastinya beda dengan orang yang tidak mengenal. Misalnya pian kenal seorang baginda raja, nyamar dia. Ini tidak kenal. Nah, maka sikapnya biasa, dianggap orang biasa. Tapi yang kenal,
hati-hati baginda raja. Paham gak? Nah, sama juga jika orang kenal Allah, kenal Rasulullah. Nah, itu tawadu khusus. Siapa ini? Hah? Tuhan penguasa semesta alam yang berikan kebaikan pada kita, yang memberikan dan kuasa. Siapa ini? Kekasih Allah. Oh, nah, lihat nih. Nah, paham ini itu, Pak. Coba kalau manusia tidak punya adab, apa bedanya? Apa bedanya dengan kemudian hewan? Kan ada bedanya. Tuh, lihat. Hewan makan, minum, goreng, kawin. Nah, kalau manusia isinya seperti itu, tapi hewan ngerti adab, tata kerama, sopan santun, ngerti? Ada halal haram, tahu? Nah, yang bedakan apa? Akhlaknya, adabnya. Gara-gara apa? Mengenal ilmu yang khosyah tadi, yang mengenal adab-adab tadi, hikmah-hikmah tadi. Nah, makanya bukti nyata daripada ilmu yang dimaksudkan Allah Ta'ala di sini ada perkataan Imam Ghazali. Jangan pian kemudian rasa orang ilmu itu cuma lahiriahnya aja. Sampai Imam Ghazali memberikan warning, la tajlisu inda kulli alim. Jangan kamu belajar duduk dengan orang yang kalian anggap alim. Karena semuanya orang alim-alim akhirat, seperti kemudian yang dituntunkan Nabi Muhammad. Nah, diingat, dicatat ini. Nah, ilmu yang gimana ini? Nah, ilmu yang kemudian sesuai dengan utusan Rasulullah, misi Rasulullah, warisan Rasulullah. Illa yad'uka minal khamsi ilal khamsi. Kecuali sang alim tadi mengajak, mendidik, nah, bisa merubah kalian dari 5 keadaan menuju 5 keadaan yang lain. Diingat, dicatat. Ini ilmu yang akhirat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Yang pertama, minasyaki ilal yakin. Yang asalnya ikam penuh dengan gundah gulana, syak wasangka, datang belajar dengan sang alim ininya, dengan ilmunya, dengan adabnya, ikam jadi marem, yakin, mantap. Satu. Jadi kalau akan belajar pada orang yang asal mantap tidak mantap, bingung, jangan duduk. Yang kedua, minal adawati ilan nasiha. Yang asalnya ikam brutal, penuh dengan hawa nafsu, kebenciannya, permusuhannya, siap duelnya. Datang dengan kemudian sang alim ini menjadi manusia yang lembut, ramah, penuh dengan nasihatnya. Dua. Yang ketiga, minar riya'i ilal ikhlas. Yang asalnya penuh dengan riya, pamer, pamrih. Belajar dengan sang alim ini, hidup ini kesan akhirat, bukan hitung-hitungan matematika. Nah, menjadi manusia tulus ikhlasnya. Jelas? 3. Yang keempat, minar rahbati ila zuhdi. Yang asalnya duniawiyah, wanipiro. Wanipiro, semua hitung-hitungan duniawi. Datang dengan saling ini jadi manusia yang zuhud. Dunia bakal ditinggal semuanya. Datang dengan ini alim, jadi manusia yang zuhud, yang kemudian cukup nanti balasan Allah di akhirat. Yang terakhir, yang kelima, minal kibri ila tawadu. Yang asalnya penuh dengan kesombongan, datang dengan sang alim ini belajar menjadi manusia yang rendah hati dan tawaduknya. Nah, ini dia ilmu yang barokah. Duduk belajar dengan orang-orang seperti ini. Artinya kemudian belajar ilmu bukan sekedar teorinya, akan tetapi amalia berserta adab-adabnya. Inilah
warisan yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Ta'ala, kesan kita seberataannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya daripada peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW, sehingga kehidupan kita akan diberkahi dan diridhoi Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.